Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama terkait dengan tradisi mudik lebaran bersama saya Friko Zuhri. Akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Aan. Baik Pak Aan, kalau tadi kita bicara soal mudik, ada persiapan dan juga infrastruktur yang disiapkan. Nah kalau dari para pemudik sendiri, apa sih yang betul disiapkan gitu ya untuk para pemudik ini akan pulang kampung nih, ke kampung halaman? Tentu kita jangan sampai menuntut pemerintah memberikan kesiapan, tapi sebagai pemudik kita tidak siap. Tentu setiap pemudik pun pasti sudah mempersiapkan diri. Pertama, misalnya kalau dia bawa kendaraan sendiri, pasti dia cek kendaraannya kayak gitu ya. Dan juga sudah jauh-jauh hari sudah kadang-kadang kan pemudik itu mudik sudah direncanakan dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah jadi pasti cek kesehatan kayak gitu ya, dan cek baik kesehatan manusianya maupun kesehatan kendaraannya kayak gitu pasti, dan juga dari sisi logistiknya pasti kan, jangan sampai kemudian ketika mudik justru merepotkan tempat tujuan kita mudik kayak gitu. Nah di luar itu sebenarnya saya ingin melihat bahwa fenomena ini muncul di samping dampak ekonomi yang luar biasa, sebenarnya dari sisi pemudik sendiri itu memberikan manfaat yang luar biasa juga secara psikologis ya. Secara psikologis ketika kita mudik, kita akan bisa kembali ke kita silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman, maupun kita kemudian hal-hal lain lah yang positif lainnya. Tetapi juga di situ kita melihat bahwa ini bisa menjadi semacam charger, semacam charger bagi kita yang mudik itu. Ketika kembali itu kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan menjadi lebih baik lagi, karena kita bisa melihat mencas diri kita kayak gitu ya. Nah dampak lainnya adalah ketika kita mudik, kita bisa memberikan informasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman kita di kampung, sehingga kadang-kadang ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman kita di daerah untuk mengikuti jejak kita, bahkan kadang-kadang tidak sedikit yang juga ikut. Nah, sehingga terjadinya urbanisasi urbanisasi dari masyarakat di desa ataupun kampung pindah ke kota karena tradisi mudik tadi. Nah itu jadi sebenarnya ini menjadi momentum yang tepat. Momentum yang tepat. Jadi sebenarnya saya pikir dengan mudik ini itu salah satu kekuatan ekonomi Indonesia, ciri khasnya. Jadi di saat misalnya kemudian pandemi negara lain mengalami penurunan, kita tetap terbantu perekonomiannya karena aktivitas mudik tadi. Karena kan akan meningkatkan konsumsi. Dalam teori ekonomi itu, konsumsi itu salah satu sumber peningkatan dari ekonomi. Salah satu sumber peningkatan perekonomian kayak gitu. Di Indonesia sendiri 54% ekonominya itu ditopang konsumsi. Kalau di Provinsi Bengkulu lebih tinggi lagi. 60% ekonomi Bengkulu ini ditopang oleh konsumsi. Nah, aktivitas mudik tadi itu mendongkrak itu sebenarnya. Ya, mendongkrak itu saya pikir. Oke, artinya ini menjadi momentum yang tepat apalagi untuk masyarakat para pemudik yang akan pulang ke kampung. Ya, itu tadi selain mereka untuk bersilaturahmi, tetapi juga nantinya pada saat mereka pulang ke kampung akan ada informasi-informasi yang diberikan gitu ya. Dia jadi momentum untuk charging juga tadi kata Bapak ya, untuk yang membangkitkan kembali semangat ketika kita kembali ke kota-kota besar gitu ya. Dan kalau melihat untuk saat ini juga, apa sih sebetulnya yang kita harapkan gitu ya untuk tahun ini khususnya di 2023 berkaitan dengan tradisi mudik ini? Ya, tentu kita dari pemerintahnya kita berharap untuk semakin mengoptimalkan itu, sehingga jangan sampai mudik itu kan tujuannya bergembira, ya kebahagiaan. Jangan sampai ketika terjadi kelalaian baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi pemudiknya sendiri sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang dari setiap sisi positif itu selalu kita lihat bahwa ada sekian terjadi kecelakaan, ada korban juga. Itu kan hal-hal yang sebenarnya selalu kalau bisa diminimalkan sama sekali. Karena jangan sampai itu tadi menjadi sesuatu berita yang tidak menyenangkan kayak itu. Padahal tujuan kita mudik itu kan sesuatu yang menggembirakan kayak membawa sesuatu hal yang menggembirakan gitu ya. Apalagi momennya akan pulang kampung kayak gitu. Jangan sampai kemudian jadi berita yang tidak enak kayak gitu. Maka perlu kesiapan dari pemerintah maupun kita sendiri. Dan sebenarnya kita juga sangat bersyukur di berbagai pos-pos, berbagai tempat-tempat pemberhentian itu banyak sekali fasilitas yang diberikan pemerintah secara free untuk ngecek kesehatan, untuk beristirahat, ya. Kan bisa tidur di tempat-tempat pos itu ataupun dicek kesehatannya. Itu dalam rangka tadi menjaga jangan sampai suasana yang
seharusnya indah ini menjadi tidak indah lagi kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak An sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir berbincang-bincang di TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Nanti rencana akan mudik, Pak? Insya Allah. Insya Allah akan mudik juga gitu ya. mudik juga. Oke, baik. Semoga selalu lancar dan memang diberikan kemudahan untuk bisa mudik dan bertemu dengan keluarga yang ada di kampung halaman, Pak. Amin. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada tema kita pada hari ini, tradisi mudik lebaran menjadi tradisi yang unik khususnya di negara Indonesia. Dan selain ada dampak-dampak positif, selain dari ekonomi, ini menjadi momentum untuk kita bisa mencatat diri kita, terutama untuk membangkitkan semangat kembali ketika kita kembali ke kota-kota besar untuk menjalankan aktivitas. Akhirnya saya Friko Zuhri, mewakili rekan kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Setelah ini Anda menyaksikan Bengkulu Project. Bagaimana